segera kita mulai sambil menunggu teman-teman kita yang masih dalam perjalanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan tentu yang paling utama adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih dapat kesempatan untuk melakukan salah satu kewajiban kita pada malam hari ini, yaitu thalabul ilmi, kajian rutin kita setiap satu pekan sekali di setiap malam minggunya, kajian Islam tematik. Kali ini di edisi yang ke-19 dengan tema yang sangat bagus sekali, yaitu hukum merayakan Natal dan Tahun Baru bagi kaum muslim. Ya, sangat konteksnya karena kita ada di penghujung tahun 2013 ya 2023, tepatnya di tanggal 30 ya, berarti masih 1 hari lagi. Kalau di Masehinya di tanggal Islamnya tanggal 18 Rabiul Akhir, Jumadil Akhir ya, betul. Ya, yang kita hormati, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita ya selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Rian Abu Habibi, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berlimpah sehingga istiqomah di jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Juga kami hormati rekan-rekan yang sudah hadir, ya, tentunya juga tim media Infocom di bawah pimpinan Didi Riyadi, ya. Dan insya Allah kajian tematik pada malam hari ini akan disiarkan langsung dari Majelis Taklim Muhajirin melalui live streaming channel YouTube Komatari TV, ya. Jadi silakan teman-teman yang tidak bisa hadir, silakan pantangin terus, stay terus di channel Komatari TV. Insya Allah nanti di akhir sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab. Silahkan kirim chat di kolom chatting untuk bertanya, dan jangan lupa like, komen, dan share agar untuk mendapatkan pahala jariah, ya, untuk bisa teman-teman yang lain untuk menyaksikan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian pada malam hari Minggu, ya. Hadirin jemaah hifillah rahimakumullah,
Sebelum acara kajian tematik pada malam hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan pembacaan eh, surat suci Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Hajj. Ya. Akan dibacakan oleh Ustaz Ismail. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu muradi'atin amma arada'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlah ذات حمل حملة لمها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى عجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.
Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang mensempurnakan kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah pada Ustaz Ismail. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah kajian tematik Islam rahimakumullah, juga sahabat-sahabat Komentari TV di rumah. Bentar lagi acara kajian tematik akan segera kita mulai. Tentunya siapkan diri, ya, siapkan kopi biar nggak ngantuk. Yang di rumah juga boleh. Biar khusyuk kita mengikuti kajian tematik pada malam hari ini yang temanya hukum merayakan Natal dan Tahun Baru Masehi bagi Muslim. Ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 21 kurang 5 menit. Ya. Pada Al-Ustaz Abu Rian Habibi, faliyatafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, karena faktor apa nih? Kayaknya nggak kedengeran nih jawabannya ya. Apa karena terlalu banyak nih pesertanya ya? Jemaahnya terlalu banyak nggak kedengeran. Jadi biar meriah ya. Jadi walaupun pesertanya nggak terlalu banyak, jemaah yang terbuat, tapi insya Allah satu orang itu memancarkan suara 10 orang. Jadi 3 kali 10 gitu ya ininya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berarti dibantu sama malaikat yang hadir di ruangan ini. Jadi suaranya terlihat seperti ratusan orang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan berbagai nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-Nya Allah yang senantiasa bisa menikmati nikmat-nikmat tersebut, merasakannya dan insya Allah mensyukurinya. Kita termasuk ahli syukur tentunya. Karena syukur itu bisa kita lakukan ketika kita bisa merasakan nikmat tersebut. Bagaimana kita baru bersyukur kalau kita tidak merasakan nikmat tersebut? Dan nikmat-nikmat tersebut hanya akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa dirasakan oleh hamba Allah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan nikmat tersebut dan dia meraihnya gitu ya. Sebagaimana hidayah. Hidayah Allah memberikan kepada seluruh manusia, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa meraihnya, yang mau meraihnya, mengambilnya, dan dia menikmati hidayah tersebut dan kemudian mensyukurinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu gitu ya. Kita mampu mengambil nikmat-nikmat Allah tersebut, Allah berikan, kita ambil, kita nikmati, dan insya Allah kita syukuri. Termasuk mudah-mudahan aktivitas kita malam hari ini, datang di tempat yang mulia ini termasuk ke dalam salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah gitu ya, yang dengannya kita hadir di tempat ini sebagai wujud perasaan syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, kepada kaumnya. Wabil khusus kepada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus berusaha mempelajari risalah Rasul, yaitu mempelajari Islam. Dan juga mendakwahkan risalah Rasul, yaitu mendakwahkan Islam. Dan juga menerapkan risalah Rasul dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu menerapkan aturan-aturan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang menjalankan itu ya, mempelajari Islam, mendakwahkan Islam, dan berusaha menerapkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan wasilah aktivitas-aktivitas tersebut, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak di padang mahsyar, ketika tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah, kita mendapatkan syafaatnya Rasul. Kita dimasukkan bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabatnya, bersama dengan orang-orang yang saleh ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini malam hari ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak hanya sebatas di dunia gitu ya. Kebersamaan kita tidak sebatas di dunia, tapi insya Allah kita berdoa mudah-mudahan di yaumil akhir kelak di surganya kita pun dikumpulkan kembali secara bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, para hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tema khusus gitu, yaitu tentang hukum merayakan Natal Tahun Baru Masehi bagi Muslim. Jadi bagaimana hukumnya merayakan Natal dan juga merayakan Tahun Baru bagi seorang Muslim. Ini kan berkaitan dengan momen saat ini gitu ya. Dan terkait dengan hukum, berarti bagi seorang Muslim sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan kajian-kajian sebelumnya, seorang Muslim itu ketika dia hendak melakukan sebuah aktivitas, termasuk di dalam ini merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, itu pertama yang harus dilakukan apa dulu? Ketika ingin melakukan aktivitas itu harus tahu ilmunya dulu, harus tahu hukumnya dulu gitu ya. Bagaimana sih hukumnya merayakan Natal ini gitu ya? Bagi seorang Muslim, bagaimana sih hukum ikut merayakan Tahun Baru bagi seorang Muslim gitu ya? Nah, kalau belum tahu hukumnya, itu namanya subhat bagi dia. Nah, kalau kita belum tahu nih
apa sih hukumnya merayakan tahun baru ya? Apa merayakan merayakan Natal gitu ya? Kalau belum tahu berarti subhat bagi kita. Bagi seorang muslim kalau belum tahu hukum terhadap satu perbuatan maka harus ditinggalkan. Jangan melakukan itu kalau belum tahu hukumnya gitu ya. Itu subhat kan gitu ya. Bagi yang sudah tahu nggak boleh itu haram gitu ya. Berarti tinggalkan, dia mendapatkan pahala ketika dia tidak merayakan Natal dan juga tidak merayakan tahun baru. Coba kalau kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya, rugi besar misalnya ketika besok, ketika tahun baru gitu ya, malam tahun baru, Mas Jaid gak ikut merayakannya di rumah saja gitu ya, ngapa ya, menganggap sebagai hari-hari biasa saja. Itu mendapat pahala ketika tidak tahu ilmunya, nggak tahu hukumnya. Padahal sama-sama nggak merayakan tahun baru gitu ya, tapi karena nggak tahu hukumnya, tidak merayakan tahun barunya itu tersebut tidak mendapatkan pahala, tidak berpahala. Tetapi beda kalau kita sudah tahu hukumnya gitu ya. Ketika kita meninggalkan perbuatan yang itu adalah haram misalnya, kita mendapatkan pahala. Contoh misalnya ketika Mas Ismail tahu hukumnya, merayakan tahun baru itu bisa haram bagi seorang muslim gitu ya. Mas Zain nggak tahu gitu ya. Tapi sama-sama meninggalkan gitu ya, nggak merayakan. Mas Ismail mendapat pahala karena meninggalkannya itu disertai dengan ruh kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Allah melarang ini gitu ya, melarang perbuatan perayaan tahun baru ini. Dapat pahala Mas Ismail. Mas Zaid enggak gitu ya, karena tidak merayakan tahun barunya itu tidak disertai dengan ruh, tidak ada kesadaran bahwa ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya itulah pentingnya kita mengkaji ilmu agar tahu ilmunya gitu ya. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu itu ada balasan pahala dan ada pahalanya gitu ya, gitu. Nah, ini agak lambat ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ini tentang hukum merayakan Natal bagi seorang muslim. Ini udah lewat sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya kan Natal dan tahun baru itu kan satu rangkaian ibadah. Jadi jangan di kalau orang Kristen pun hanya merayakan Natal saja, tahun baru itu kan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, itu salah. Tahun baru itu juga satu rangkaian dengan perayaan Natal. Ya, harus dipahami itu. Nanti kita bahas ini. Ini hukum merayakan Natal bagi muslim. Karena kenapa? Saat ini banyak kalangan kaum muslimin yang justru mereka itu turut hadir ikut merayakan Natal ya. Benar nggak? Kalau kita lihat di media sosial atau di televisi atau di mana gitu ya, berita-berita, banyak kaum muslimin yang ikut serta merayakan Natal. Benar nggak? Benar gitu ya. Bahkan maaf mungkin gitu ya, para pejabat-pejabat kita gitu ya, para pemimpin-pemimpin kita juga kan sama seperti itu gitu ya, sama-sama ikut merayakan Natal dengan alasan apa? Toleransi. Waduh, nggak toleransi merayakan Natal, atau ya banyak lah gitu ya, dari kalangan tertentu banyak orang-orang yang ikut serta merayakan Natal dengan alasan toleransi beragama. Nah, apa hukumnya nih? Haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari raya agama lain termasuk hari raya Natal, hari raya Imlek dan lain sebagainya, baik dengan mengikuti ritual agamanya maupun tidak, termasuk juga memberi ucapan selamat dan berdoa bersama. Jadi seorang muslim itu haram hukumnya ikut serta dalam perayaan hari raya agama lain selain hari raya agama Islam. Jadi bukan hanya Natal ya. Jadi ketika orang-orang Kristen merayakan hari Natal, seorang muslim itu haram ikut serta di dalamnya. Begitupun ketika nanti ada hari raya Imlek, hari raya apa lagi? Apa kalau Buddha itu? Ada Nyepi, ada Waisak gitu ya. Itu juga haram. Intinya seorang muslim itu haram ikut merayakan, ikut campur merayakan hari raya agama lain. Nah, keharamannya itu sama gitu ya, baik dia ikut dengan ritual agamanya, misalnya ketika Natal dia ikut hadir di gereja merayakan Natalan, atau di rumahnya kalau di merayakan apa gitu ya, kan biasanya di rumah juga dirayakan juga kan seperti itu, ada kebaktiannya dan lain-lain gitu, itu juga haram. Atau di sini termasuk juga memberikan ucapan selamat dan berdoa bersama, ada doa bersama Natal gitu ya, terus mengucapkan selamat hari Natal lah seperti itu ya. Itu juga haram bagi seorang muslim untuk mengikutinya.
Merayakan hari raya agama lain haram hukumnya karena perbuatan itu termasuk menghadiri atau mempersaksikan suatu kebohongan atau kebatilan, yashduna az-zur, yang dilarang dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita merayakan hari raya agama lain, kenapa haram gitu ya? Karena termasuk ketika kita merayakannya termasuk menghadiri atau mempersaksikan suatu kebohongan atau kebatilan yang dilarang dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu Al-Quran itu melarang gitu. Seorang muslim itu membenarkan sebuah ajaran yang dalam Al-Quran itu adalah ajaran yang salah, yang batil. Misalnya, hari raya Natal, kenapa haram? Natal itu apa? Perayaan apa coba? Kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Yesus itu lahir sebagai Tuhan. Nah, ketika kita merayakannya berarti kita itu sama dengan apa? Membenarkan bahwa Yesus itu adalah terlahir sebagai Tuhan. Ya. Sama seperti membenarkan itu selamat hari Natal. Kenapa? Karena kita sama dengan membenarkan gitu ya, memberikan selamat kan gitu ya. Membenarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Nah, itu kan salah gitu ya. Itu haram. Membenarkan kebatilan itu adalah haram. Sebagaimana firman Allah, nah, ini dalam surat Al-Furqan ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina la yashhaduna az-zura, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu cirinya ialah orang-orang yang tidak menghadiri kebohongan. Yashhaduna az-zur itu dilarang gitu ya, menghadiri kebohongan. Karena perayaan agama lain itu dalam Islam itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kebatilan, bohong gitu ya. Kalau dalam Islam mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, itu adalah kebohongan, benar nggak? Karena kita menganggapnya Isa Al-Masih itu adalah Nabi dan Rasul, sama seperti statusnya seperti Nabi Muhammad SAW gitu ya. Hanya pesuruh Allah, manusia pesuruh Allah, bukan manusia sebagai Tuhan gitu. Nah, kalau kita ikut menghadirinya atau mengucapkan selamat kepadanya sama dengan mengakui ini gitu ya, menghadiri sebuah kebohongan. Nah, kalimat la yashaduna az-zur dalam ayat itu menurut Ibnu Taimiyah maknanya yang tepat adalah tidak menghadiri kebohongan atau az-zur, bukan tidak memberikan kesaksian palsu. Jadi maksudnya itu adalah tidak menghadiri kebohongan. Jadi larangannya itu yashaduna az-zur itu adalah menghadiri kebohongan. Menghadiri berarti menghadiri sebuah perayaan yang di dalamnya adalah kebohongan. Itu dilarang dalam agama. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 72. Paham ya? Kenapa haram itu seperti itu? Nah, sedang kata azur tadi kebohongan itu oleh sebagian tabi'in seperti Muzahid Ad-Dahab, Rabi bin Anas dan Ikrimah artinya adalah hari-hari besar kaum musyrik atau kaum jahiliyah sebelum Islam. Nah, azur itu kata-kata azur kebohongan tadi para sahabat, para ulama besar gitu ya, menafsirkan kata azur itu adalah para tabi'in itu maksud azur di sini adalah hari-hari besar kaum musyrik atau kaum jahiliyah sebelum Islam. Jadi maksudnya menghadiri kebohongan. Nah, kebohongan ini diartikan, ditafsirkan maksud kebohongan itu adalah hari-hari raya agama sebelum Islam. Hari raya kaum jahiliyah sebelum Islam, termasuk Natal, termasuk ya sebelum Islam atau yang lainnya gitu. Itu adalah perayaan-perayaan yang katakan dalam Al-Quran itu adalah azur disebutnya. Azur itu adalah kebohongan. Itu Allah itu melarang menghadiri azur. Yashaduna azur, menyaksikan kebohongan. Maksudnya menghadiri hari-hari besar kaum musyrik, hari-hari besar kaum jahiliyah sebelum Islam. Nah, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Amru bil Al-Ittiba wa Annaha Al-Ittiba halaman 9195, Muhammad bin Ali Ad-Dabi Al-Mutarat, ini kan kitab-kitabnya ya, Iqtisad Siratul Mustaqim terjemah halaman 1560. Ini kitab-kitab yang para ulama terdahulu itu ya.
Jadi ayat di atas adalah dalil haramnya seorang muslim untuk merayakan hari-hari raya agama lain selain Islam seperti hari Natal, Waisak, Paskah, Imlek dan lain sebagainya. Jadi tadi surat dalam ayat tadi gitu ya, itu tuh sebagai landasan hukum tentang keharaman kita itu merayakan hari raya agama lain, hari-hari raya agama lain seperti hari Natal, Waisak, Paskah, Imlek dan sebagainya. Landasan dalilnya yang tadi ya. Nah selain itu seorang muslim yang turut merayakan hari raya agama lain berarti telah menyerupakan dirinya dengan kaum kafir atau tasabuh bil kufar. Tadi dalam Al-Quran ini kenapa haram lagi gitu ya? Keharam berikutnya adalah landasannya ini. Ketika seorang muslim itu ikut serta merayakan hari raya agama lain berarti dia telah menyerupai dirinya dengan kaum kafir atau tasabuh bil kufar. Kita sudah bertasabuh. Ketika kita memakai dalam Islam itu haram seorang muslim itu memakai topi apa itu? Topi yang ininya agak Santa ya, topi Santa Claus gitu ya. Topi Santa Claus itu haram gitu ya. Seorang muslim memakai kalung, kalungnya ada salibnya, itu haram. Ya, pakai kalung salib itu haram. Pakai topi Santa Claus juga haram. Memakai kopiah yang kayak orang Yahudi yang cuman nempel ini saja juga itu haram. Itu sama dengan tasabuh bil kufar. Tasabuh bil kufar itu menyerupai orang kafir. Karena ini hadisnya ya, larangannya itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya ada. Padahal Islam telah mengharamkan muslim untuk menyerupakan dirinya dengan kaum kafir atau tasabuh bil kufar pada hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka, seperti hari-hari raya mereka. Jadi Islam itu sudah mengharamkan. Ini kan termasuk kalau nanti antum mengkaji kitab Nizamul Islam di bab Hadoroh dan Madaniyah gitu ya, ada yang namanya Madaniyah khas gitu ya. Madaniyah khas itu Madaniyah yang sudah menjadi ciri khas benda-benda gitu, yang sudah menjadi ciri khas agama tertentu atau keyakinan tertentu atau ideologi tertentu. Itu haram. Kalau Santa Claus itu, topi Santa itu kan udah ciri khasnya orang Kristen ya. Gak ada lagi yang pakai topi itu selain orang Kristen. Berarti itu udah ciri khas. Kalung salib itu menjadi ciri khas orang Kristen. Gak ada lagi yang memakai kalung salib. Maka kita itu tidak boleh menggunakan benda-benda yang menjadi ciri khas agama tertentu atau kepercayaan tertentu atau ideologi tertentu, itu haram. Contoh misalnya rumah kita saja menyerupai bangunnya seperti gereja, itu nggak boleh. Atau misalnya ini temennya ini siapa namanya? Mas Valen. Mas Valen di rumahnya ada miniatur gereja aja tuh nggak boleh. Miniatur candi buat hiasan kan candi gitu ya. Itu juga nggak boleh. Haram. Di rumahnya ada patung ya. Patung-patung misalnya kan kadang suka ada patung buat hiasan, itu juga haram karena itu sudah termasuk ke dalam Madaniyah khas. Nanti di kitab Nizamul Islam bab Madaniyah dan ini itu Hadoroh dan Madaniyah itu dibahas itu ya. Itu haram, boleh gitu ya. Itu sekedar memajang itu saja nggak boleh, apalagi di sini sampai mereka menghadiri sebuah perayaan agama lain. Itu udah menyerupai, kita itu sudah menyerupai agama yang lain. Ini ya. Nah ini dalil haramnya tasabuh bil kufar menyerupai kaum kafir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi yaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha yaumin fahuwa minhum, itu kata Rasul ya. Ini Rasul yang mengatakan man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha, barang siapa yang menyerupai bi qaumin suatu kaum, fahuwa, maka dia fahuwa minhum, termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita menyerupai sebuah kaum, maka kita itu termasuk golongan mereka. Kalau kita memakai kalung salib, kita itu sama dengan golongan mereka, golongan Nasrani gitu ya. Kalau kita memakai topi Santa Claus, sama dengan golongan mereka. Itu Rasul mengatakan seperti itu. Kalau kita ikut merayakan Natal, berarti kita itu sama dengan mereka. Paham ya?
Kalau kita ikut merayakan Paskah sama dengan mereka. Kalau kita ikut merayakan Nyepi ya sama dengan orang yang merayakan Nyepi, seperti itu gitu ya. Paham ya seperti ini ya? Kenapa diharamkan itu seperti itu? Nah, hadis ini kemudian disarah gitu ya oleh Syekh bin Baz, penjelasan tentang hukum perayaan Natal 876, mengucapkan selamat hari raya dan berdoa bersama juga haram hukumnya karena masih termasuk ke dalam kategori pertama perbuatan persaksikan kebohongan tadi ya, syahaduna azur tadi ya, berdasarkan dari dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 72. Ini bertentangan dengan ini ya. Ketika kita doa bersama, ikut merayakan mengucapkan selamat hari raya Natal misalnya gitu ya, itu pertama karena bertentangan dengan larangan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72 yashhaduna azur tadi, dan juga ini bertentangan dengan ini gitu ya, hadis Rasul, larangan Rasul menyerupai diri dengan kaum kafir, tasabuh bil kufar, hadis riwayat Abu Daud. Jadi mengucapkan selamat hari raya Natal tadi dan ikut merayakan hari Natal tadi gitu ya, terkena dua ini gitu ya, terkena dua dalil larangan dari Al-Quran dan juga dari hadis. Al-Qurannya adalah bertentangan dengan surat apa? Al-Furqan ayat 72. Nanti kalau ditanya gitu ya, kenapa sih Natal itu diharamkan dalam Islam itu? Karena dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72 Allah melarang ini. Nanti dihafal ayatnya. Dan juga dalam hadis riwayat Abu Daud, ini hadisnya Rasul gitu ya, yang man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ini kan singkat ya, hafal ya. Man tasabbaha biyaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Itu landasan dalilnya kenapa merayakan hari Natal itu diharamkan. Jadi jangan sampai waduh kan cuman kita kan sebagai umat berini kan ya, toleransi gitu ya. Dengan alasan toleransi kita itu ikut campur dalam urusan agama orang lain. Toleransi itu seperti apa toleransi? Maksud toleransi itu ya membiarkan umat agama lain selain Islam non Muslim itu untuk melakukan ibadah ritual mereka. Gitu ya. Membiarkan, menghormati itu cukup gitu ya. Itu kalau seperti itu, tidak dengan cara ikut serta merayakannya gitu ya. Tidak ikut serta menghadiri perayaannya. Dengan kita membiarkan mereka, memberikan keleluasan kepada mereka, tidak mengganggu mereka, itu adalah sebuah bentuk toleransi seorang Muslim kepada non Muslim. Kita tidak yang lagi Natalan kita ganggu gitu ya, kita serang, itu seperti itu gitu ya. Toleransinya apa? Membiarkan mereka, memberikan kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah mereka. Kan dalam Islam lah, lakum dinukum waliyadin. Urut agama kita, agama kalian gitu. Ya silakan saja. Mau jungkir balik ibadah juga silakan saja gitu. Asalkan di tempat mereka. Nggak boleh Natalannya di masjid gitu ya. Natalnya di rumah kita atau di mana gitu ya, di mengganggu jalan misalnya di jalan-jalanan gitu. Di tempat mereka silakan saja gitu. Itu bentuk toleransinya. Bukan dengan ikut mengucapkan selamat gitu ya, menghadirinya, bahkan ikut serta dalam ritual ibadahnya. Masuk ke gereja ikut serta nyanyi-nyanyi. Itu nggak boleh. Nah, sekarang itu kan banyak artis-artis itu sebagai bentuk toleransi ikut nyanyi juga gitu ya, menyumbang lagu gitu ya, lagu Natal seperti itu gitu ya, di ininya. Auzubillah, sampai seperti itu kondisi kita. Nah contohnya ini keharaman tadi ya. Haramnya contohnya seperti apa? Seorang muslim berkata kepada temannya, biasanya sambil berjabat tangan, yang Kristen mengucapkan selamat hari Natal ya, gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi mengucapkan selamat hari Natal ya sambil jabat tangan. Itu adalah sebuah bentuk keharaman. Enggak boleh. Ya biarkan saja udah gitu ya. Mereka nanti ya udah gitu ya. Enggak usah ikut mengucapkan selamat dan lain-lain. Kalau kita mengucapkan selamat berarti sama dengan menyaksikan kebohongan, menyaksikan bahwa bukan menyaksikan, menghadiri, sama dengan menghadiri yasaduna azur tadi, yasaduna azur, menghadiri kebohongan, menghadiri perayaan hari-hari raya selain agama Islam. Itu yang dilarang di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Paham ya?
Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ini panjang ininya. Ini perkataan ulama ya, bukan Al-Qur'an. Wa amma tahani wa amma tahninatu bisa abirul kufri al-mutasaha al-muhtasatihi ihi faharamun bil ittifaqi. Mislu ini agak buram ininya ya. Mislu an yuhannihum bi a'yadihim wa saumihim fayaqulu 'idun mubarakun 'alaika aw tahanna bihadal 'idil tahwir wa hada in salima qaniluhu minal kufri fahuwa minal muharramati. Adapun kata Ibnu Qayyim ya, adapun memberi salah ucapan selamat kepada ucapan selamat yang terkait syair-syair kekufuran yang menjadi ciri khas kaum kafir, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Misalnya, memberi selamat atas hari raya atau puasa mereka. Misalnya, muslim berkata kepada orang yang kafir, selamat hari raya, semoga Anda diberkahi. Atau misalnya, selamat hari raya dan yang semisalnya. Ucapan semacam ini meskipun pengucapannya selamat dari kekufuran, akan tetapi ucapan ini termasuk hal-hal yang diharamkan. Jadi kita hadiri teman kita karena teman kita itu karena teman dekat gitu ya, yang kita ucapan salam selamat hari raya lah, selamat ini gitu. Semoga Anda diberkahi dan lain-lain. Itu adalah keharaman yang disepakati oleh para ulama, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ulama bersepakat. Nah, clear ya tentang haramnya merayakan hari Natal bagi seorang muslim. Landasan dalil udah tahu ya. Tadi landasan yang pertama apa? Surat Al-Furqan ayat 72. Kemudian hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud. Kalau ditanya hadisnya seperti apa bunyinya? Hafal? Mantas sabaha di kaumin bahwa min hum. Nah, itu kan gampang ininya, pendek. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, sekarang bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi bagi muslim? Kalau Natal sudah berlalu ya, ini yang akan datang nih beberapa hari lagi ya. Sekarang tanggal berapa? 30 besok, 31 besoknya lagi tanggal 1. Berarti perayaannya biasanya besok malam ya. Nah, besok malam biasanya ada yang sekarang itu saya lihat di pinggir jalan di toko-toko banyak yang jualan areng. Ya. Ini salah satu bentuk perayaan yang dilakukan oleh di lingkungan kita gitu ya. Dengan apa? Dengan bakar-bakaran gitu ya. Wah, semua dibakar. Enggak semua dibakar ya. Enggak ya. Yang dibakar apa biasanya? Ayam, terus sosis, jagung, terus makanan, semua makanan pokoknya dibakar gitu ya. Yang biasanya digoreng dibakar nih. Bala-bala bakwan juga nggak dibakar nggak? Oh enggak. Jadi semua pada dibakar gitu ya, makan-makanan itu. Itu sebagai bentuk perayaan tahun baru gitu ya. Makanya yang dagang jagung pun banyak. Saya lihat tadi di pinggir jalan banyak yang jualan jagung gitu ya. Sampai ke belakang sana gitu ya. Oh, daerah-daerah Budoran ke belakang banyak jualan jagung ternyata. Ternyata ini gitu ya, tujuannya itu gitu ya, perayaan tahun baru gitu ya. Atau nanti tukang ayam juga pada ngantri gitu besok mungkin ya, banyak yang ngantri beli ayam atau ikan gitu ya. Yang kalau nggak cukup buat beli ayam, beli ikan. Kalau cukup beli ikan nanti beli jagung gitu ya. Kalau cukup beli jagung nebeng ke tetangga. Nah, kenapa merayakan tahun baru itu haram bagi seorang muslim? Perayaan tahun baru Masehi atau New Year's Day, al-ihtifal bi ar-rasyid as-sanah bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir khususnya kaum Nasrani. Ini yang harus pertama dipahami ya. Yang harus kita pahami bahwa tahun baru, perayaan tahun baru dengan perayaan Natal itu adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Natal dan tahun baru. Makanya kalau ada lagu-lagu Natal juga kan ini ya. Ada yang hafal nggak? Lagu Natal itu ya. Jingle bell, jingle. Kan biasanya ini ya. Ada
selamat hari Natal dan tahun baru. Biasanya kan seperti itu. Jadi Natal itu satu paket dengan tahun baru, itu harus dipahami. Karena pemahaman kaum muslimin saat sebagian kaum muslimin saat ini ada yang mengira bahwa beranggapan bahwa perayaan orang-orang Nasrani itu hanya Natalnya saja, ya, hari Natalnya saja. Sedangkan tahun barunya itu tidak. Tahun baru itu termasuk perayaan yang universal, tidak terkait dengan agama tertentu. Ya, makanya banyak kaum muslim itu yang juga ikut serta merayakan tahun baru, gitu ya. Karena kesalahpahaman ini. Karena menganggap bahwa tahun baru itu bukan perayaan orang-orang Nasrani yang satu paket dengan Natal gitu itu. Nah, ini sejarahnya. Kita harus tahu sejarah kapan perayaan tahun baru itu dimulai. Kenapa ada gitu ya? Sejarahnya seperti ini. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru yang awalnya diresmikan Kaisar Romawi Julius Caesar tahun 46 sebelum Masehi. Jadi dulu awalnya itu perayaan tahun baru Masehi itu adalah pada tahun 46 sebelum Masehi. Tentunya udah pasti ini Mas Rehan belum lahir. Ya, benar nggak? Dulu belum lahir. Karena sebelum Masehi. Sekarang udah Masehi aja sudah tahun berapa sekarang? 2000, besok 2024 gitu. Ini sebelum Masehi. 46 tahun sebelum Masehi. Nah, awalnya oleh Romawi Julius Caesar ya. Kaisar Romawi ya. Nah, kemudian diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katoliknya. Tadinya sebenarnya bukan perayaan orang Kristen sebenarnya gitu ya. Awalnya itu 46 tahun sebelum Masehi, belum ini. Nah, kemudian diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katolik yaitu Paus Georgius ke-12 tahun 1582. Nah, ini yang versi kemudian dijadikan sebagai salah satu perayaan orang Nasrani itu ini awalnya. Tahun keberapa? Tahun 1582 Masehi. Tahun ke-12. Paus Georgius ke-12 ya. Nah, penetapan ini kemudian diadopsi oleh hampir seluruh negara Eropa Barat yang Kristen sebelum mereka mengadopsi kalender Georgian tahun 1752 Masehi. Jadi awalnya itu ini perpindahan dari ini yang awalnya oleh Kaisar Romawi, justru Kaisar Romawi dulu belum ini ya, belum diresmikan sebagai salah satu perayaan agama Katolik gitu ya. Nah, kemudian diresmikan ini oleh Paus Georgius ke-12 ini ya, tahun 1582 Masehi. Jadi salah satu perayaan hari raya yang kemudian diadopsi oleh seluruh negara Eropa Barat yang Kristen pada saat itu. Jadi awalnya memang ditujukan untuk orang-orang Kristen gitu ya, perayaan tahun baru ini. Paham ya sejarahnya ya? Gitu kan? Kayak ini nih. Nah. Bentuk perayaannya di barat bermacam. Jadi dulu bentuk perayaan untuk merayakan tahun baru itu di barat itu macam-macam ya. Baik berupa ibadah seperti layanan ibadah di gereja gitu ya. Ada perayaan tahun barunya itu mereka datang ke gereja melakukan ibadah tahun baru ya, ada ritualnya gitu ya, ada kebaktiannya maupun aktivitas non ibadah gitu. Jadi perayaannya itu baik aktivitas yang bersifat ritual di gereja maupun ada aktivitas-aktivitas yang non ritual gitu ya. Seperti parade atau karnaval. Nah, biasanya di Eropa itu merayakan tahun baru itu ada parade karnaval turun ke jalan gitu ya. Mereka melakukan karnaval. Terus menikmati berbagai hiburan, entertainment, berolahraga seperti hoki es dan juga American football atau rugby ya. Menikmati makanan tradisional, berkumpul dengan keluarga, family time dan lain-lain. Jadi seperti itu biasanya orang-orang barat merayakan tahun baruan. Datang ke gereja melakukan ibadah, kemudian rame-rame di rumah melakukan ini gitu, family time gitu ya, keluarga, terus juga ada karnaval dan lain-lain. Itu sebagai bentuk perayaan tahun baru, terus seperti itu. Maka kalau kita sudah mengetahui faktanya perayaan tahun baru itu seperti itu gitu ya, faktanya memang tahun baru itu adalah perayaan yang diadopsi oleh orang-orang Kristen Katolik khususnya awalnya gitu ya, kemudian diadopsi juga oleh Nasrani pada umumnya gitu ya. Nah, berdasarkan manat tadi, fakta hukum tadi,
haram hukumnya seorang muslim ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Jadi atas dasar tadi fakta yang sudah kita ketahui tadi gitu ya. Maka haram hukumnya seorang muslim, kita semua ini ya gitu ya, ikut merayakan tahun baru, perayaan tahun baru. Ingat besok ya. Bentuk apapun dalam rangka merayakan itu nggak boleh. Baik itu dalam ibadah, seorang muslim merayakan tahun baru dengan ibadah misalnya gitu ya. Melakukan sholat apa gitu khusus untuk merayakan tahun baru, masa itu nggak boleh. Ya. Ikut dengan apa melakukan tahlilan gitu ya, yasinan. Ya untuk apa? Merayakan tahun baru Masehi. Itu haram. Karena tahlilannya, yasinannya itu ditujukan untuk merayakan tahun baru Masehi. Nggak boleh. Intinya tahun baru Masehi itu tidak boleh dirayakan dalam bentuk apapun, ya. Haram hukumnya seorang muslim itu merayakan peringatan tahun baru Masehi dengan perayaan apapun, baik dengan ibadah ritual mereka. Kita misalnya sholat apa ditujukan untuk merayakan tahun baru Masehi. Puasa kita untuk merayakan tahun baru Masehi. Zikir kita untuk merayakan tahun baru Masehi. Atau apapun bentuknya ibadah ritual maupun non ritual tadi, melakukan bakar bersama, bakar rumah, nggak boleh ya bakar rumah ya. Bakar apa namanya? Bakar ayam gitu ya. Wah, patungan kita di satu gang bakar apa? Bakar-bakarnya dalam rangka apa? Merayakan tahun baru Masehi, itu nggak boleh. Tapi bakar ayamnya sebenarnya boleh-boleh saja. Panggang ayam boleh saja, bakar jagung nggak ayam. Tapi kalau ditujukan untuk merayakan tahun baru Masehi itu nggak boleh. Boleh, sebenarnya hukumnya mubah-mubah saja. Kita bakar ayam, bakar jagung satu gang kumpul makan bersama itu boleh saja. Tapi jangan ditujukan niatnya untuk merayakan tahun baru Masehi. Boleh saja kita melaksanakan sholat apa gitu ya, sholat tasbih, sholat segala macam gitu ya. Tapi jangan ditujukan untuk merayakan tahun baru Masehi, gitu ya. Karena nggak ada larangan kita melakukan sholat apapun, silakan saja gitu ya. Sholat sunnah itu berpahala. Tapi kalau ditujukan untuk merayakan tahun baru Masehi, hukumnya jadi haram. Paham ya? Nah, keharamnya dari mana gitu merayakan tahun baru Masehi itu? Sama seperti tadi, seperti merayakan Natal. Pertama, dalil umum yang mengharapkan kaum muslimin menyerupai kaum kafir dalam hadis riwayat riwayat Abu Dawud tadi ya. Hadis Rasul yang mantasabah bi qaumin fahuwa minhum. Mantasabah bi qaumin fahuwa minhum. Yang kedua ada dalil khusus yang menerangkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir. Tadi seperti perayaan Natal dalam surat Al-Furqan ayat 72. Haramannya sama ya. Dalilnya itu sama. Agak ini ya. Dalil umumnya adalah yang menyerupai merayakan kafir antara lain firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 104. Ini juga tambahan ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'inna, tetapi katakanlah wa qulu unzurna, katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Jadi perintah Allah bahwa kita itu tidak boleh menyerupai orang kafir. Nah, ketika bahasa ra'inna itu sering digunakan oleh orang-orang Yahudi, maka orang muslim itu tidak boleh menggunakan kata-kata itu lagi, karena itu sudah ciri khasnya dari orang Yahudi mengatakan ra'inna itu gitu ya. Makanya jangan ra'inna, kata-kata Allah itu katanya apa? Kita harus menggunakan bahasa unzurna atau wasma'u gitu ya. Wasma'u gitu ya. Unzurna atau wasma'u. Tidak boleh mengatakan dengan bahasa ra'inna, karena ra'inna itu menjadi ciri khasnya bahasa orang-orang Yahudi gitu ya. Itu dalam perkataan saja udah nggak boleh, dalam bahasa saja tidak boleh ngikutin gitu ya. Apalagi yang lainnya gitu ya.
Jadi kalau udah dalam bahasa aja menyerupai bahasa agama tertentu, ciri khas agama tertentu gitu ya, itu dilarang oleh Allah, apalagi dalam masalah ibadah ritual, perayaan Natal dan lain-lain. Nah tadi surat Al-Baqarah ayat 120 tadi ditafsirkan ya oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan dan perbuatan mereka. Jadi baik ucapannya maupun perbuatannya Allah itu melarang gitu ya. Orang-orang beriman itu untuk mengikuti perkataan baik perkataan maupun perbuatannya orang-orang kafir. Tadi yang di ayat tadi itu perkataan tentang ro'ina tadi. Ro'ina itu dilarang gitu ya. Ro'ina. Disuruhnya apa? Unzurna kata Rasul, kata Allah itu. Karena orang Yahudi mengumumkan kata ru'unah bodoh sekali sebagai ejekan kepada Rasulullah, seakan-akan mereka mengucapkan ra'ina, perhatikanlah kami. Gitu. Itu kan karena memang kata-kata ra'ina itu kan sebenarnya kan perhatikanlah kami. Unzurna kan dengarkanlah kami. Jadi enggak boleh, pada artinya sama saja ra'ina gitu ya. Unzurna sami'na gitu ya. Sami'un gitu sama aja gitu ya. Perhatikan, dengarkan gitu ya, gitu. Tapi kalau Ra'ina itu udah ciri khasnya orang Yahudi menggunakan kata, dan kata-kata ini itu sering digunakan ini apa namanya atau ru'unah tadi gitu ya. Bodoh tadi kata-kata mengatakan bahwa Rasul itu orang bodoh, bodoh sekali Rasul itu gitu ya. Sehingga ini itu kata-kata ini tidak boleh lagi digunakan oleh orang Muslim, orang-orang yang beriman. Karena udah menjadi ciri khasnya orang Yahudi dalam hal apa? Dalam hal pengejekan terhadap Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah melarang menggunakan. Nah ayat-ayat semakna ini banyak, antara lain Quran Al-Baqarah ayat 120, Al-Baqarah 145 gitu ya. Al-Imran ayat 156, Al-Hasr ayat 19, Al-Jasiyah ayat 18-19 gitu ya. Dan ini Ibnu Katsir yang ini ya menafsirkannya. Nah, dalil umum yang lainnya sama seperti perayaan Natal. Hadis riwayat Rasul, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud nomor 43. Man tasabba bi qaumin fahuwa minhum, kata Rasul ya. Man tasabbaha, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, man tasabbaha bi qaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita kata Rasul menyerupai sebuah kaum, maka kita itu termasuk golongan mereka. Ketika kita tadi merayakan Natal, merayakan tahun baru, seperti kita itu kaum mereka yang merayakan itu. Karena tahun baru Natal dan tahun baru itu adalah perayaan orang Nasrani, berarti ketika kita ikut serta merayakan Natal dan tahun baru, berarti kita itu seperti mereka, termasuk golongan mereka. Itu Rasul yang mengatakan gitu ya. Nah, hadis tersebut telah mengharamkan umat Islam menyerupai kaum kafir dalam hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka, seperti akidah dan ibadah mereka, hari raya mereka, pakaian khas mereka, cara hidup mereka ini. Ini tadi yang sudah sama seperti penjelasan di perayaan Natal tadi gitu ya. Kita itu tidak boleh menyerupai kaum kafir dalam hal apapun, termasuk ini akidahnya, ibadah mereka, hari raya mereka, pakaian khas mereka, cara hidup mereka itu dilarang. Baik itu hadoroh maupun madaniyah mereka. Madaniyah itu benda-benda juga nggak boleh kita itu gitu ya. Misalnya tadi miniatur-miniatur tempat ibadah gitu ya. Kan biasanya kalau kita wisata ke Candi Borobudur gitu ya. Candi Borobudur tempat ibadah loh itu. Ibadah agama apa itu tadi itu? Hindu gitu ya. Hindu apa Buddha? Buddha ya. Apa namanya, tempat ibadah agama Buddha, maka kita itu diharapkan masuk ke dalamnya gitu ya. Kita juga apa namanya miniatur ininya gitu ya. Jadi membeli miniatur dipajang di tempat kita gitu ya. Itu udah diharapkan, nggak boleh. Ya. Jadi biasanya kan suka ada yang jualan-jualan ini miniatur-miniatur gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, itu karena itu sudah menjadi apa namanya hadorah dan madaniyah yang khas gitu ya, itu nggak boleh.
Atau apa? Banyak hiasan kalung salib, biasanya buat keren-kerenan gitu ya, kalungnya salib, ininya antingnya salib ininya gitu ya. Itu juga haram. Bahkan sekarang itu banyak yang ini juga apa nama pakaian-pakaian itu ya, gambarnya salib gitu ya. Kadang nggak tanpa disadari apa namanya ada tanda salib ininya gitu ya, itu juga diharamkan. Intinya harus diteliti. Atau kupluk ini ya, kupluk Yahudi gitu ya. Nah, cuma nempel di kepala ini doang itu juga nggak boleh. Bentuk apa namanya kopiahnya seperti itu, karena itu udah menjadi ciri khasnya orang ya Yahudi. Itu terkait dengan ini harus hati-hati kita itu ya. Atau di rumah kita itu mengoleksi apa namanya nyanyian-nyanyian rohani yang Nasrani gitu ya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Wah kayak nadanya enak banget, ini banget. Wah itu juga di rumah di setel gitu ya. Itu haram, nggak boleh gitu ya. Atau lagu ini yang Natal itu kan enak didengarnya itu ya. Oh bisa sampai joget-joget gitu. Itu juga haram gitu ya. Kalau mendengarkannya boleh nggak? Nggak boleh. Mendengarkannya nggak boleh gitu ya, kecuali tanpa sengaja. Kan kedengaran otomatis kan gitu. Tapi kalau kita menyengaja mendengarkan dari awal sampai akhir, menikmati itu nggak boleh, haram. Karena memang orang-orang Kristen mah nyanyi yang seperti itu ibadah, ya ibadah mereka. Jadi ibadah mereka kan nyanyi-nyanyi begitu kan gitu ya. Nyanyi itu udah ibadah termasuknya gitu ya. Jadi makanya haram orang Muslim itu mengikuti itu. Selain dalil umum, terdapat dalil khusus yang mengharamkan kaum muslim merayakan hari raya kaum kafir. Ini dari dalil yang khususnya ya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata kalau mantasabah itu kan umum, menyerupai sebuah kaum, berarti kan kaum mana saja, umum, enggak terkait dengan Natal saja, enggak terkait dengan tahun baru saja. Nah, kalau ini khusus terkait dengan ini. Dari Anas radhiyallahu anhu An Anas ibni Malik qala kana li ahli al-zahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadimun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Ini hadis Rasul dari Anas radhiyallahu anhu ya. Kata Rasul, dahulu kaum jahiliyah mempunyai 2 hari raya setiap tahun untuk bermain-main atau bersenang-senang. Maka ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW bersabda, dahulu kalian punya 2 hari raya untuk bermain-main pada 2 hari itu. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini jelas. Ini hadisnya itu lebih spesifik, lebih khusus lagi tentang hari raya. Kalau mantasabah itu kan umum. Mau terkait dengan hari raya, mau terkait dengan tadi cara berpakaian, cara ibadah dan lain-lain. Kalau ini khusus tentang hari raya ya, pelarangan. Dulu kata Rasul di Madinah itu ada 2 hari raya. 2 hari raya tapi bukan Islam dulu kan, sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang di Madinah itu ada 2 hari raya, di mana di hari raya tersebut seluruh penduduk Madinah itu bersenang-senang. Bersenang-senang, bergembira merayakan 2 hari itu. Nah kemudian setelah Islam datang, setelah Rasul hijrah ke Madinah, Islam datang ke Madinah, 2 hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Madinah itu dihapus, diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga umat Islam itu harinya sudah dua itu saja, hari raya Idul Adha saja, hari besar, hari raya besarnya itu gitu ya. Gak boleh nambah lagi dengan tadi ikut serta itu apa namanya Natala atau apa dan lain-lain, itu gak boleh gitu. Ini hadisnya jelas. Nah hadis ini dengan jelas telah melarang kaum muslimin untuk merayakan hari raya kaum kafir. Jadi hadis tadi itu jelas tentang secara spesifik Rasulullah SAW itu mengharamkan merayakan hari raya orang selain Islam, orang non muslim gitu ya, orang-orang kafir. Berdasarkan dalil-dalil di atas, haram hukumnya seorang muslim merayakan tahun baru. Nah, berdasarkan dalil tadi,
maka haram seorang muslim itu merayakan perayaan tahun baru. Karena perayaan tahun baru itu termasuk ke dalam perayaan orang Nasrani, orang Kristen. Karena itu satu paket antara tahun baru dengan Natal gitu. Nah, keharamannya itu dalam bentuk apa saja haramnya itu? Misalnya dengan meniup trompet. Kalau tahun baru kita beli trompet, gitu ya. Haram. Karena trompet itu sudah menjadi ciri khas tahun baru, ciri khas perayaan tahun baru yang merupakan perayaan orang Nasrani. Sehingga seorang muslim itu haram dia menggunakan trompet, membeli trompet, menggunakan trompet dan digunakan pada saat tahun baru. Biasanya kan begitu ya, malam tahun baru nanti nunggu jam 12 teng. Udah jual 12 teng, trompet ditiup, itu haram. Ya, meniup trompet di tahun baru itu haram. Terus kemudian menyalakan kembang api. Nah, biasanya kalau tahun baru kan kembang api dinyalain gitu, itu juga haram. Jadi menyalakan kembang api itu sebenarnya boleh-boleh saja, mubah gitu ya. Tapi menyalakan kembang api pada saat tahun baru yang ditujukan untuk perayaan tahun baru itu adalah haram. Ya tadi sholat itu kan boleh-boleh saja kan gitu ya. Sholat, bahkan kalau sunnah, gitu. Kalau sholat sunnah itu kan boleh dapatkan pahala. Tapi kalau sholat sunnahnya ditujukan untuk merayakan tahun baru Masehi jadi haram. Karena tujuannya untuk merayakan tahun baru Masehi. Makanya sholat sunnahnya jangan ditujukan untuk itu gitu ya. Menunggu detik-detik tahun, terus kemudian ikut serta dalam menunggu detik-detik perayaan tahun baru. Misalnya, pokoknya besok malam saya mau bergadang, kata Mas Rehan. Gitu ya. Menyaksikan detik-detik wah pergantian 1, 2, 3 gitu ya, tiup trompet atau terus menyalakan kembang api gitu ya, gitu. Itu juga haram. Atau di sini memberikan ucapan selamat tahun baru dengan mengucapkan selamat tahun baru ya seperti itu juga haram, nggak boleh. Karena tahun baru itu termasuk dalam perayaan orang kafir, orang Nasrani. Kemudian makan-makan nih besok malam, wah Pak Adi udah nyetok jagung, banyak jagung kan gitu ya. Mengajak tetangganya, ayo kita ini bakar-bakar, tukang arang juga udah banyak kan gitu. Itu juga haram hukumnya gitu ya. Kalau makan-makannya itu ditujukan untuk merayakan tahun baru. Tapi kalau tidak diniatkan untuk itu boleh saja. Kumpul-kumpul tetangga, bakar-bakar gitu itu boleh-boleh saja sebenarnya. Bakar sampah gitu ya. Tapi kalau bakar sampahnya dalam rangka merayakan tahun baru itu haram, nggak boleh. Ya, mau misalkan bakar sampah sebagai simbol apa? Simbol masa lalu saya di tahun 2023 supaya jadi baru lagi. Pas jam 12 teng gitu dibakar sampahnya itu nggak boleh. Paham ini ya? Nah, semuanya haram karena termasuk menyerupai kaum kafir atau tasabuh bi al-kufar yang telah diharamkan dalam Islam. Nah itu sekarang udah jelas ya. Kenapa merayakan tahun baru dan juga merayakan hari Natal bagi seorang muslim itu adalah haram. Dalilnya sudah jelas dan juga tadi fakta-faktanya sudah jelas. Ya sampai di sini kita lanjutkan di tanya jawab. Udah serahkan kembali kepada MC-nya. Cik. Ya, alhamdulillah telah disampaikan oleh guru kita banyak ilmu yang kita dapatkan malam ini, mudah-mudahan menjadikan kita tercerahkan, menambah sokopah kita, ya, karena temanya memang pas momennya ya, momennya satu hari lagi menjelang tahun baru 2024. Tentu banyak pertanyaan nanti dari jemaah sekalian, juga teman-teman, sahabat-sahabat Komatari TV yang standby terus di channelnya. Silakan untuk bertanya di kolom chat live streaming. Ya, silakan. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan jawab. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin dipertanyakan dari pemaparan guru kita tadi. Ada yang masih bingung,
Silakan, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama kita batasin 3 dulu ya. Karena ini udah banyak banget ini masuk nih pertanyaan dari teman-teman kita ya, sobat-sobat kita channel TV, Komatari TV ya. Sabar ya. Ya, silakan dari Ustadz Pak Adi dari Lampung. Ini Jauh-jauh jauh dari nih. Lampung. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, eh, terkait memperingati atau merayakan. Ya ini sebenarnya kata-katanya bukan merayakan atau memperingati, tapi muhasabah gitu Ustadz. Jadi ada apa namanya acara yaitu muhasabah akhir tahun, dilaksanakan pada Isya gitu umpamanya, dengan agenda acaranya yaitu umpamanya sholat tasbih dan zikir bersama gitu. Itu apakah masuk dalam kategori ikut merayakan, tapi sebenarnya bukan merayakan ya, muhasabah ini bicaranya, muhasabah akhir tahun gitu. Apakah masuk kategori yang seperti dijelaskan Pak Ustadz tadi, apa namanya, mengikuti orang-orang kafir gitu, atau bagaimana Tat? Nah, itu mohon penjelasannya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait perayaan tahun baru tadi disinggung banyak apa namanya aktivitas-aktivitas di malam hari, misalnya bakar-bakar ya, bakar-bakar. Nah ini gimana nih kalau terkait dengan pedagang yang menyediakan misalnya tadi jagung, areng ataupun ayam gitu ya untuk aktivitas tersebut. Padahal ya pedagang ini enggak, emang kesehariannya dia ngejual itu gitu. Tapi pas mau tahun baru ini momennya ditambahin gitu. Wah ini momen tahun baru nih biasanya banyak yang nyari nih. Dia tambahin itu siapa gitu. Kan dia menyediakan, tapi kan memang ini emang berdagang gitu. Emang profesinya pedagang gitu yang menyediakan barang-barang seperti itu. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Ngantri, tiga pertanyaan dulu ya. Nanti kalau insya Allah waktunya masih cukup, kita tambah lagi 3 pertanyaan. Oke, silakan Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah kita berdosa ketika kita diajak sama keluarga bertamu ke rumah orang yang non muslim ketika mereka lagi merayakan Natal dalam posisi kita belum tahu hukumnya? Nah ini yang kedua ini hampir sama dengan Ustadz. Mungkin Hai. Hai. 3 pertanyaan dulu ya. Alhamdulillah, antusias banget ya jemaahnya, banyak sekali yang mau bertanya. Silakan dijawab oleh Baik. Tafadhol. Ya, kita jawab pertanyaan pertama dari Lampung nih, jauh-jauh jamaah kita gitu ya. Jadi nyebrang ini, nyebrang bukan sungai ya, nyebrangnya laut. Kalau sungai cukup dengan jembatan aja, ini harus naik kapal. Nah, alhamdulillah beliau hadir di majelis yang mulia ini. Jadi beliau menanyakan bahwa bagaimana terkait dengan acara-acara semacam muhasabah akhir tahun gitu ya. Ada acara apa namanya muhasabah akhir tahun misalnya digelar oleh sebuah masjid gitu ya, atau sebuah komunitas atau sebuah apapun gitu ya, untuk apa namanya pas banget malam tahun baru juga gitu ya, digelarnya itu.
Diisi dengan apa? Diisi dengan sholat sunnah misalnya atau zikir, dan nanti ada tausiah, bermuhasabah dan lain. Bagaimana seperti itu? Nah, tadi terkait dengan pertanyaan tadi sebenarnya kan dijelaskan di sini. Kalau semua aktivitas kita, baik itu ritual ibadah, baik itu ibadah kita seorang muslim atau yang lainnya, ditujukan untuk merayakan. Kalau tujuannya itu merayakan ya, ngerame-ramein lah gitu ya. Karena memang kalau orang kafir ngeramainya dengan di gereja, kita mah di masjid aja lah kalau orang muslim gitu ya. Tapi sama-sama tujuannya intinya adalah merayakan, itu adalah haram, itu nggak boleh gitu ya. Tetapi tadi kalau memang tujuannya untuk bermuhasabah saja gitu ya, karena kan bermuhasabah itu kan boleh kapan saja ya, tiap hari boleh, tiap akhir bulan boleh, nggak ada. Kalau muhasabah itu kan nggak ada larangan ya, nggak ada larangannya, nggak ada keharusannya. Kalau muhasabah harusnya setahun sekali, tahunnya itu harus, pokoknya harus ngikutin tahun Masehi saja, nggak boleh tahun Islam, atau nggak ada, kan nggak ada aturan secara khusus yang bermuhasabah ya. Kalau memang tujuannya murni bermuhasabah untuk mengoreksi perbuatan kita setahun, walaupun ini kita itu kan ngitung muhasabah itu kan nggak mesti harus berdasarkan tahun Islam kan ininya itu ya. Kalau bermuhasabah itu kita bisa tiap hari, tiap malam, perbuatan kita selama hari ini apa gitu ya, kita sudah melakukan dosa apa saja segala lain gitu kan. Pengakuan muhasabah itu kan kita mengevaluasi aktivitas kita di tahun ini. Kebetulan evaluasi itu per tahun Masehi misalnya gitu ya. Ya itu boleh-boleh saja bermuhasabah itu sebenarnya. Muhasabah itu boleh kapan saja. Tapi harus dilandasi itu muhasabah saja untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita itu selama tahun ini berjalan 2023 itu kita sudah melakukan apa saja. Menyadari itu kalau perbuatan dosa kita memohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita beriktikad gitu ya. Tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi. Kita berazam kepada Allah gitu ya untuk bisa lebih baik, itu sebenarnya kan boleh-boleh saja, nggak ada ininya. Mubah-mubah saja melakukan muhasabah itu bisa kapan saja. Tapi harus digarisbawahi itu muhasabah benar-benar gitu ya, untuk itu saja. Bukan dalam rangka merayakan tahun baru itunya, ngeramein tahun baru. Daripada tahun baru itu ramainya di luar gitu ya, lebih baik kita bikin tanda kutip acara tandingan gitu ya. Kita di masjid saja supaya umat Islam itu tidak merayakan tahun barunya di luar. Kita di dalam masjid saja. Itu nggak boleh karena tujuannya ini. Nah, kalau para ulama, kalau yang saya baca berbagai referensi ya, ulama-ulama terdahulu di kalangan para ulama salaf itu, lebih baik tahun baru itu ya tidak dengan itu gitu ya. Lebih baik tahun baru itu seperti hari-hari biasa saja, tahun baru Masehi itu gitu ya. Kalaupun muhasabah harian saja secara partiah gitu ya. Kita sholat secara partiah, sholat sunnah gitu ya, bermuhasabah itu lebih baik gitu ya. Atau ya sama saja seperti hari kemarin misalnya nggak ada apa-apa gitu ya, dengan begitu saja itu lebih baik seperti itu dalam bentuk tidak meramaikan tahun baru gitu ya. Ya seperti hari biasa saja itu ya gitu ya. Tetapi kalau bermuhasabah boleh kapan saja. Kalau muhasabah itu sebenarnya nggak ada larangan, nggak ada waktu khusus harus kapan, mau kapan saja, mau pergantian tahun baru Masehi, pergantian tahun baru Hijriah dan lain boleh saja gitu ya bermuhasabahnya. Cuman kalau meramaikannya itu, kalau tujuannya adalah daripada orang-orang Muslim itu ikut serta dalam perayaan di jalanan, misalnya rame-rame di nggak karuan gitu, lebih baik kita membuat tanda kutip acara tandingan saja di masjid supaya kumpulnya itu di masjid. Tapi dalam rangka itu merayakan tahun barunya itu gitu ya, itu nggak boleh tetap. Makanya lebih baik ya udah anggap aja hari biasa gitu ya. Dengan menganggap hari biasa, otomatis tahun baru itu hanya dirayakan oleh orang-orang kafir saja, orang yang merayakannya saja. Ya sama udah seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Tidur bisa biasa tidur jam 9, ya tidur jam 9 seperti biasa gitu ya. Sholat tahajud seperti biasa, sama aja gitu. Kalau mau bermuhasabah, ya bermuhasabah itu lebih baik seperti itu. Walaupun tadi ketika bermuhasabahnya berjamaah di masjid sama-sama, ya boleh saja, mubah-mubah saja. Kalau memang tujuannya untuk benar-benar muhasabah saja, tidak ini. Karena kan yang tahu motivasi itu kan diri kita ya, diri kita dan panitianya gitu ya. Apa benar murni muhasabah akhir tahun ini kita bermaksud untuk menjadi lebih baik lagi, atau memang ada dalam rangka itu meramaikan tahun barunya gitu. Kalau memang ini ya lebih baik muhasabahnya jangan pas malam tahun baru juga gitu ya, malam apanya besoknya gitu ya. Karena refleksi akhir tahun itu nggak mesti pas harta ini kan gitu ya.
kita juga sebenarnya di jemaah kita merayakan refleksi, maksudnya bukan merayakan, mengadakan refleksi akhir tahun, tapi yang nggak pas tahun barunya gitu ya. Dan itu untuk catatan akhir selama 2003 saja seperti apa gitu ya. Dan nanti supaya dengan catatan tersebut kita mengetahui oh kekurangannya apa, kelebihan apa, nanti diperbaiki di tahun berikutnya seperti itu. Refleksi akhir tahun kan seperti itu gitu ya. Ada awal itu ada acara ratu gitu ya. Ratu itu apa? Refleksi akhir tahun. Acara ratu kan gitu ya. Ya tujuannya itu gitu ya. Tapi ya nggak mesti harus pas hari itunya gitu ya. Karena memang muhasabah itu kan bisa kapan saja. Nah, ratu itu kan salah satu muhasabah juga sebenarnya gitu ya. Akhir tahun itu boleh saja muhasabahnya ya. Tapi kalau tujuan untuk merayakan, makanya lebih amannya itu biar nggak dianggap seperti meramaikan gitu ya, merayakan tahun baru, mendingan nggak di malam tahun barunya gitu ya. Kalau tahun baru Islam kan mendingan kan di tahun baru ininya kan gitu ya, nggak apa-apa pas tahun baru Islam gitu ya, gitu. Di malam itunya gitu sholat tasbih segala macam. Tapi kalau itu dianggap sebagai sholat tasbihnya itu untuk ini gitu ya tahun baru pasti tapi itu nggak boleh. Ya tergantung niat kita ya kan, berarti kan luruskan aja berarti niatnya semata-mata untuk muhasabah saja. Itu ya. Gitu ya. Ya, kalau saya baca di berbagai referensi dari ulama-ulama salaf dan berbagai ini itu lebih baik disamakan dengan hari-hari yang lain, sama saja. Jadi kalau biasa tidur jam 9, ya tidur jam 9. Biar anggap aja nggak ada apa-apa gitu ya di tahun baru Masehi itu gitu ya. Seperti hari-hari biasa saja. Kalaupun mau bermuhasabah ya seperti muhasabah kan seorang muslim muhasabahnya itu baiknya itu kan tiap hari, tiap malam. Bermuhasabah apa yang telah kita perbuat hari ini gitu ya. Apa dosa-dosa kan harus ngaku. Kita kan kalau bermuhasabah harus ngaku kepada Allah, ya Allah saya sudah melakukan ini, saya sudah segala macam nggak. Harus jujur kan gitu ya. Supaya apa kalau kita sedang bermuhasabah kepada Allah itu jujur itu supaya kita benar-benar taubat gitu ya, minta ampun kepada Allah dan kita tidak mengulanginya lagi, bisa lebih baik dari itu gitu ya. Nah, kalau bermuhasabah itu harus jujur-jujuran kepada Allah itu ya. Makanya lebih baiknya itu kan menyendiri kalau muhasabah itu sebenarnya, bukan rame-rame yang ini gitu ya. Nggak ngerti juga kalau apa namanya rame-rame juga si jamaahnya nggak ngerti itu untuk bermuhasabah gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, itu ya. Jadi muhasabah itu nggak mesti harus malam tahun baru. Silakan Ya. muhasabah setiap minggu gitu ya. Walaupun Yang taunya ya kita sendiri sama panitia. Ini besok yang ada panitia nggak perlu saya tegur lagi ya. walaupun tadi muhasabah di tahun baru Masehi pun ya boleh-boleh saja. Ini kan muhasabah tidak ada larangan ya. Iya, Tidak ada larangan betul. tentang batasan ini. Ya, tergantung kitanya gitu ya. Nah, kalau Yang lebih tahu baiknya ya. mending nggak usah. Lebih baiknya nggak ikut dalam merayakan karena khawatirnya niat kita itu tersibuk gitu, terwarnai bahwa itu dalam rangka merayakan tahun baru juga gitu ya. Daripada merayakan tahun barunya trompet-trompetan, kita mah ibadah sajalah di masjid. Nah, gitu. Ya, cukup ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana dengan teman-teman kita atau orang-orang yang menyediakan, memfasilitasi, memberikan sarana untuk mengadakan malam tahun baru itu ya seperti jual jagung, jual areng gitu kan ya? Atau hanya sekedar ini ya? Itu bagaimana Tat? Silakan monggo. Ya. Nah dalam Islam itu kan jelas ada apa namanya kaidah syara al-wasilatu ila haram bahwa haram. Jadi setiap sesuatu wasilah sarana untuk sebuah keharaman maka sesuatu itu menjadi haram. Wasilah itu menjadi haram gitu. Nah tadi kan penjelasannya sudah jelas yang namanya keharaman dalam perayaan tahun baru itu apa saja. Salah satunya adalah merayakan dengan makan-makan bersama, dengan bakar-bakaran, diniatkan untuk merayakan tahun baru. Nah bagaimana bagi orang muslim yang memfasilitasi itu, misalnya yang biasanya nggak jualan arang juga akhirnya jualan arang, karena tujuannya apa? Tujuannya untuk merayakan tahun baru. Ini kan bisnis, peluang bisnis kan gitu ya. Nah itu kan memfasilitasi, karena tujuannya itu tahu itu nanti akan digunakan untuk perayaan tahun baru arang tersebut. Berarti haram kalau sudah tahu seperti itu. Tapi kalau memang sehari-harinya jualan arang ya nggak apa-apa. Nggak terlepas tahun baru atau enggak, pokoknya dia jualan arang ya sehari-harinya jualan arang gitu ya, tukang arang. Ya nggak masalah. Atau misalnya jagung gitu ya. Ya emang sehari-harinya dia jualan jagung kok gitu ya. Ya
apa namanya mau tahun baru nggak jualan jarum ya nggak masalah. Sehari-harinya dia jualan ayam gitu ya, dia nggak masalah. Tapi kalau kita ngedadak, Mas Ismail sebenarnya nggak jualan apa-apa, jualannya nasi kebuli gitu ya. Tapi kok tiba-tiba jualan jagung, jualan arang, jualan ayam yang ini gitu ya. Tiba-tiba pas mau tahun baru, nah itu nggak boleh. Karena fasilitasi, berarti kan niat jualannya itu fasilitasi orang untuk membeli makanannya ini gitu ya, untuk nanti dipakai pada saat tahun baru. Karena dia itu tahu persis bahwa itu tuh akan digunakan untuk pas tahun baru itu, pas perayaan malam tahun baru. Nah, itu haram. Hukumnya seperti itu karena jadi wasilah pada sebuah haraman gitu ya. Tetapi kalau emang sehari-harinya emang jualan ayam, jualan apa namanya arang, jualan jagung ya boleh-boleh saja, masalah. Ya, ini harus dipahami itu ini. Karena kalau kita sudah tahu persis bahwa jualan kita itu untuk dipakai, bahkan kita diniatkan juga untuk itu gitu ya. Apalagi dadakan kelihatan gitu ya. Kalau mau tahun baru saja ininya, berarti itu jelas haram. Tapi kalau jualannya dari kemarin kamu udah jualan jagung nggak masalah gitu ya. Gitu ya. Jadi memberikan fasilitas, gitu ya. Memeriahkan gitu cukup. Tapi kalau mau jual jagung nggak mesti harus malam tahun baru sih. Ya. Ya malam Jumat boleh gitu ya. Kalau dari sekarang udah jualan juga nggak masalah, Ya. apa-apa. Nah memang fenomenanya begitu ya sekarang yang terjadi itu tiba-tiba banyak jualan jagung berbaris tuh. Ayam itu rame banget ya. Karena kita nggak tahu ilmunya. Jadi jelas ya. Ya, kalau Ya, emang ya karena- kan udah jualan jagung sekarang berarti enggak itu, enggak buat tahun baruan. Ya, nanti itu tugas muslimnya lah. Ya, nanti diingatkan saja. Nanti ada tugas muslimnya itu nanti muslimnya kan ada di sini kan. Nah, nanti diingatkan lah. Tapi kalau jualnya dari sekarang sih nggak apa-apa. Karena jualannya berubah. Kalau jualannya nanti nih, Ya. besok kan mulainya, besok mulai jualan nih, itu nggak boleh. Karena Ya, udah baik. jelas nanti buat tahun baru kan gitu ya. Nggak apa-apa dari sekarang. Ya, sama aja berarti ya. Ya baik, menginjak ke pertanyaan ketiga tadi dari Ustadz Ismail, bagaimana kalau kita menghadiri tetangga atau teman non Muslim yang merayakan Natal bareng bersama, ya, dan kita memang belum tahu hukumnya, gitu ya. Bagaimana tadi dibahas Ustadz di awal-awal, kalau untuk melakukan aktivitas itu kita harus tahu dulu hukumnya, gitu. Karena kita kaum Muslim, ya. Baik, silakan. Ya. Ustadz. Ya, pertanyaannya apabila kita belum tahu hukumnya, kita nggak tahu sebenarnya tentang haramnya perayaan Natal, haramnya mengucapkan salam selamat Natal, haramnya menghadiri undangan Natal dan lain-lain, kita belum tahu gitu. Dan kita pun pada saat itu masih awam gitu ya, belum sampai ke sana lah gitu ya, kita masih sekuler gitu. Nah, pas kemudian ada teman kita yang ngajak gitu ya, ada temennya yang ngajak untuk menghadiri perayaan Natal di rumahnya salah satu temennya. Di sana diajak makan-makan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan ada pohon Natalnya dan segala itu. Dan datang. Nah, bagaimana hukumnya situ? Nah, ini terkait dengan perbuatan tersebut ya terkena hukum. Bagi orang yang tidak tahu itu tidak terkena hukum. Jadi ketidaktahuan seseorang terhadap sebuah hukum sebenarnya tidak terkena hukum. Ketika dia tidak mengetahui hukum tersebut, dia melakukan sesuatu yang nggak mendapatkan apa-apa, nggak dosa, nggak pahala. Tadi ketika misalnya kita nggak tahu bahwa khamar itu haram gitu ya kita minum, sebenarnya itu nggak haram bagi kita, nggak dosa bagi kita karena belum tahu. Tetapi kita terkena dosa yang lain. Dosa melakukan aktivitas tersebut yang nggak haram karena kita belum tahu hukumnya, tapi kita tidak terkena dosa yang lain. Dosa apa? Thalabul ilmi tadi. Karena seorang muslim itu kan terikat hukum thalabul ilminya sampai dia meninggal. Dia sudah mencari tahu itu atau belum? Makanya ada anjuran gitu ya bagi seorang muslim yang belum tahu hukum itu, diam dulu, jangan melakukan aktivitas. Gitu ya. Karena apa? Karena dia bisa bisa terjerumus ke dalam sebuah kedosaan. Makanya kan haram hukumnya, nggak boleh hukumnya kalau subhat itu dia subhat masih ragu-ragu nih antara boleh atau enggak, dia melakukan sesuatu itu nggak boleh ditinggalkan kan seperti itu, harus meninggalkan yang subhat. Tapi kalau tadi benar-benar nggak tahu sedang ini gitu ya, dia itu sebenarnya nggak terkena hukum, nggak dosa ini, tetapi terkena dosanya itu
tidak thalabul ilmi, tidak mencari tahu. Karena dalam kondisi saat ini kita itu belajar itu sangat gampang saat ini gitu ya. Gak mesti harus datang ke kajian sebenarnya gitu ya. Untuk mencari hidayah itu sangat gampang sekarang. Cari petunjuk-petunjuk sangat gampang. Ada media sosial, media segala macam, ada ininya gitu. Tetapi secara hukumnya itu sebenarnya nggak terkena hukum atas perbuatan itunya, tidak terkena dosa ya. Dosanya dosa yang lain, dosa terhadap tadi thalabul ilminya, sehingga hukum tersebut tidak nyampe ke dalam otaknya karena ketidakmauan dia belajar. Ada bagi seorang muslim yang berilmu itu pasti dia akan berhati-hati, saya pengen tahu hukumnya dulu lah. Ya, Ya. Gitu ya, paham ya? Silakan kita tambah. Ada pertanyaan, tambah pertanyaan lagi? Satu lagi, satu aja, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi, monggo silakan. Ya, Ustadz. ini yang muda biasanya. Yang muda nih. Rehan. Yuk. Ya. Ayo, silakan. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Selamat Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mendengarkan musik. Hukum mendengarkan musik. Ya. Musik apa nih? Musik apa aja? Ya, langsung jawab ya. Cukup satu doang? Cukup dah. Cukup ya. Oke, cukup satu doang. Yuk. Biar tak puas. Kalau nggak puas itu kan nantinya minggu besoknya pengen hadir lagi gitu ya, karena masih ada tumpukan pertanyaan gitu. Kalau dipuaskan dalam semalam nanti udah puas nggak mau mengkaji lagi. Gitu. Nah, pertanyaan bagus dari Mas Rehan tentang hukum mendengarkan musik. Apa hukumnya dalam Islam ya? Hukum dalam hukumnya apa? Gitu. Dalam Islam bagaimana menurut pandangan Islam hukum mendengarkan musik? Nah, kita harus pahami dulu faktanya. Musik itu seperti apa sih? Musik itu kan bunyi ya. Sebenarnya ketika Tasupri ini aja gitu ya, menabuh ini apa namanya meja, tak, itu musik namanya. Termasuk suara kan, musik kan suara tak, tak, gitu. Itu musik. Sebenarnya hukum asalnya ya mubah-mubah saja, boleh. Orang muslim itu boleh mendengarkan musik ya, hukum asalnya. Hukum asalnya itu mubah mendengarkan musik apapun ya, hukum asal mubah. Tetapi yang mubah ini ketika itu kan banyak cabang mubah ini, musiknya ini. Ada musik-musik tertentu yang memang menjadi tadi kekhasan apa namanya agama tertentu. Ada musik jadi khas agama tertentu. Maksudnya musik Nasrani ya, jingle bell, kan ada ini ya, gitu ya. Itu haram hukumnya mendengarkan musik seperti itu karena musik tersebut menjadi ciri khas dari apa namanya agama tertentu. Itu nggak boleh ya, karena udah menjadi ciri khas agama musiknya tersebut itu haram. Atau musik menjadi ciri khas agama tertentu haram. Atau musik menjadi kebudayaan tertentu. Misalnya kebudayaan barat yang memang barat itu kan populer dengan ininya. Itu nggak boleh. Misalnya musik yang apa gitu ya, yang nggak jelas ininya itu nggak boleh gitu ya, karena udah menjadi kebudayaan tertentu. Mendengarkan musik seperti itu gitu ya. Atau musik-musik yang dengan mendengarkan musik tersebut melalaikan kita dari ibadah. Karena mubah itu jangan sampai mengalahkan yang sunnah. Mendengarkan Al-Quran itu apa hukumnya? Bacaan Al-Quran itu wajib atau sunnah? Sunnah kan gitu ya. Mendengarkan Al-Quran itu sunnah. Kalau mendengarkan musik itu mubah. Jadi jangan sampai kita itu melalaikan dengan yang mubah kepada yang sunnah. Ya lebih baik mendengarkan Quran daripada yang. Tetapi yang namanya mubah berarti kan boleh-boleh saja mendengarkan musik selama tadi tidak melalaikan kita terhadap ibadah. Boleh saja ketika misalnya lagi boring, lagi apa, kita mendengarkan musik. Ini musik tanyakan bukan lagu ya. Musik ya, biasanya musik tektokon yang lagi suntuk gitu ya mubah gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi kan lebih baik ketika suntuk ya lebih baik mendengarkan Al-Quran kan gitu ya, walaupun sebenarnya kan mubah-mubah saja ya gitu. Nah tapi kalau sampai melalaikan, udah azan karena saking ininya ya dengerin musik aja gitu ya, jadi haram hukumnya itu yang tadinya mubah itu ya. Udah azan waktu sholat masih mendengarkan musik itu menjadi haram mendengarkan musik tersebut.
Gitu. Bahkan ada musik-musik tertentu yang dengannya itu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa wasilah kita dekat kepada Allah, misalnya tadi nasyid gitu ya. Biasanya kan kalau ada marawis itu kan musik kan baris ya, gitu ya, hadroh atau apa gitu ya. Kalau dengan hadroh tersebut kita lebih dekat lagi untuk bisa mengenal Islam gitu ya, dan lain itu menjadi sunnah juga gitu ya. Jadi wasilah untuk menjadi ini gitu. Itu boleh, jadi intinya kan boleh. Tergantung musik apa dulu. Apakah musik itu menjadi ciri khas agama tertentu, kebudayaan tertentu dan lain itu, atau musik yang nilainya universal gitu ya. Berarti kan boleh-boleh saja dengarkan musik itu. Ya. Asalkan tidak melalaikan kita terhadap. Tapi kalau dipilih Abduliyah mana, ya Abduliyah mendengarkan yang sunnah lah gitu daripada mendengarkan yang mubah. Ya, gitu ya, cukup ya. Hukumnya itu mubah-mubah aja. Tapi ketika musik itu melalaikan kita dari ketaatan Allah, maka itu menjadi haram, ya. Apalagi kalau sambil nyawer. Ya. Walaupun kita harus menghargai, ada yang mengharamkan ya, karena ada kalau sebagian kaum muslimin itu juga ada yang mengharamkan musik secara mutlak, musik apapun haram. Ya mau marawis kayak mau apa segala macam tetap haram, nggak boleh gitu ya. Kita harus menghargai pendapat, kali itu kan pendapat seorang mujtahid juga kan gitu ya, dihargai itu sebagai pendapat Islam. Tapi yang saya pribadi tabani dan di jamaah kita yang tabaninya itu adalah ubah. Ya, baik ya. Kita cukupkan acara kajian tematik kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah sakopah dan keilmuan kita sehingga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, sebelum bubar marilah kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembicara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada kita sesi terakhir foto-foto.